Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Industri, saya Yustisia Puspita dengan NIM 20208020112 dengan dosen pengampu Ibu Mariama ingin menjelaskan presentasi saya mengenai reaktor. Mari kita simak. Baik, langsung saja, yaitu reaktor. Pengertian dari reaktor yaitu suatu alat atau proses atau tempat di mana terjadinya suatu reaksi berlangsung, baik itu reaksi kimia atau nuklir dan bukan secara fisika. Sedangkan reaktor kimia yaitu segala tempat terjadinya reaksi kimia, baik dalam ukuran kecil seperti tabung reaksi sampai ukuran yang besar seperti reaktor dalam skala industri. Perbedaan dari reaktor kimia dan reaktor nuklir yaitu reaktor kimia tidak ada perubahan massa selama reaksi dan hanya berubah dari satu bahan ke bahan lain. Sedangkan reaktor nuklir yaitu adanya perubahan massa yang berubah. Jadi energinya itu sangat besar. Reaktor nuklir biasanya terdapat pada skala industri yang besar untuk mereaksikan bahan-bahan atau produk-produk yang akan dibuat. Kemudian yaitu material yang digunakan yaitu mencakup bahan bakar, umumnya yaitu uranium, namun bisa juga plutonium dan thorium. Sedangkan perpipaan dan bejananya yaitu berbagai jenis baja, aluminium, zirconium, dan paduan lainnya. Sedangkan untuk moderator yaitu materialnya yaitu grafit, beryllium, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu perisai. Adapun prinsip kerjanya yaitu alat yang digunakan untuk mereaksikan suatu reaktan, dalam hal ini yaitu fluida, dan mengubahnya menjadi produk dengan cara mengalirkan fluida tersebut dalam pipa secara berkelanjutan. Reaktor berfungsi sebagai wadah dan pengontrolan reaksi berantai nuklir yang menghasilkan panas melalui proses fisik yang disebut reaksi fisi. Reaksi di mana atom terpecah dan menghasilkan energi. Dengan demikian, prinsip kerja reaktor atom adalah reaksi fisi. Adapun jenis-jenis reaktor yaitu dibagi dari beberapa hal. Yang pertama yaitu berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya dibagi menjadi 3, yaitu ada reaktor batch, proses kontinu, dan reaktor semi batch. Yang pertama yaitu reaktor batch. Reaktor batch merupakan tempat terjadinya reaksi kimia tunggal, laju reaksi yang berpasangan dengan persamaan kesetimbangan dan stoikiometri. Reaktor jenis ini biasanya digunakan untuk produksi berkapasitas kecil, misalnya dalam proses pelarutan padatan, pencampuran produk, reaksi kimia, batch distillation, polimerisasi, dan fermentasi. Adapun keuntungan dari reaktor batch ini yaitu lebih murah, lebih mudah pengoperasian dan pengontrolan. Sedangkan salah satu kerugiannya yaitu tidak baik untuk fase gas karena rentan terjadi bocor pada masukan pengadukan. Selanjutnya yaitu proses kontinu. Proses kontinu atau reaktor kontinu yaitu proses umpan dan produk mengalir secara terus-menerus. Ada 2 reaktor kontinu, yaitu yang pertama mixed flow reactor atau MFR, dan yang kedua yaitu plug flow reactor, PFR.
Mixed flow reactor, yaitu reaktor tangki berpengaduk di mana umpan masuk, diproses beberapa waktu, lalu produk keluar. Biasanya reaktor jenis ini disusun paralel sehingga mempunyai kapasitas yang besar dan efisiensi dalam waktu. Sedangkan plug flow reactor, yaitu reaktor alir pipa di mana umpan masuk pada masukan pipa, terjadi reaksi sepanjang pipa lalu keluar. Konversi semakin lama semakin tinggi di sepanjang pipa. Contoh yaitu petrokimia dari Pertamina. Dan dapat dilihat dari plug flow reactor, contohnya yaitu dapat lihat gambar di bawah. Sedangkan yang terakhir yaitu reaktor semi batch. Untuk meningkatkan selektivitas dalam reaksi fase cair, biasanya reaktor semi batch ini memiliki tangki yang berpengaduk besar. Selanjutnya yaitu reaktor berdasarkan keadaan operasinya. Yang pertama yaitu reaktor isotermal, di mana reaktor isotermal adalah reaktor proses yang terjadi pada keadaan suhu yang tidak berubah selama berlangsungnya proses tersebut. Umumnya berkaitan dengan perubahan fasa, semisal pencairan dan penguapan. Dikatakan isotermal jika umpan yang masuk, campuran dalam reaktor, aliran yang keluar dari reaktor selalu beragam dan bersuhu sama. Selanjutnya yang kedua yaitu reaktor adiabatis, di mana dikatakan adiabatis jika tidak ada perpindahan panas antara reaktor dengan sekelilingnya. Jika reaksinya eksotermis, maka panas yang terjadi karena reaksi dapat dipakai untuk menaikkan suhu campuran dari reaktor. Ditinjau dari segi operasionalnya, reaktor adiabatis yang paling sederhana cukup dengan menyekat reaktor sehingga tidak ada panas yang hilang ke sekelilingnya. Dan yang terakhir yaitu reaktor non-adiabatis. Reaktor yang beroperasi secara non-adiabatis di mana terdapat perpindahan panas antara reaktor dengan sekelilingnya. Reaktor ini sering juga disebut reaktor isotermal, dikarenakan perpindahan panas yang ada digunakan untuk menjaga suhu operasi di dalam reaktor. Reaktor jenis ini mudah dikenali dengan pemasangan heater dan cooler pada reaktor. Reaktor berdasarkan bentuknya, yaitu pertama berdasarkan bentuk tangki, yaitu dapat dipakai untuk proses batch, semi batch, dan proses alir. Sedangkan reaktor berdasarkan bentuk yaitu reaktor pipa, ini biasanya digunakan tanpa pengadukan sehingga disebut reaktor alir pipa. Dikatakan ideal jika reaksi yang berupa gas atau cairan mengalir di dalam pipa dengan arah sejajar yaitu sumbu pipa. Dan bentuk lainnya yaitu ada bubble tank reaktor, yaitu jenis reaktor kimia yang dapat digunakan untuk mereaksikan bahan dalam keadaan banyak fasa. Kemudian yang kedua yaitu agitated tank reaktor, digunakan untuk menyediakan reservoir penyimpanan untuk batch campuran dari mixer. Kecepatan dalam gesernya itu yaitu tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu spray tower reaktor, yaitu alat yang digunakan untuk absorpsi gas, terdiri dari tower kosong dan satu set nozzle untuk menyemprotkan cairan. Dan gambar-gambar dari diagram alir dapat dilihat di bawah. Yang terakhir yaitu mengenai simbol reaktor. Biasanya simbol reaktor dapat dilihat pada gambar di samping dengan gambar seperti tangki yang berwarna kuning dan hitam. Dan di tengah dapat dilihat seperti roda yang berputar atau seperti baling-baling kipas. Adapun gambar yang di samping dapat kita lihat di sana terdapat tulisan reaktan 1 dan reaktan 2, itu untuk memasukkan kedua reaktan tersebut. Kemudian terdapat flow level untuk batas dari suatu reaktan tersebut. Coolant yaitu pendinginan. Kemudian ada electronic valve control, itu untuk pengontrolan elektronik. Kemudian ada level gauge, itu pengukuran tingkat dari larutan tersebut atau produk tersebut atau bahan tersebut. Kemudian terdapat untuk ventilasi sistem dan produk overflow from reaktor tersebut untuk produk keluar dan menguap. Dan di dalam reaktor juga terdapat stirrer, yaitu pengadukan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.